Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Dorojo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Dorojo. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam kegiatan sharing budaya positif modul 1.4. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya berdiri di sini bukan berarti saya berdiri di sini ini karena saya merasa hebat, saya merasa bisa, tetapi saya hanya sharing dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama saling belajar untuk berdiskusi dengan budaya positif modul 1.4 yang selama ini saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, terkait dengan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sebagai pendidik, kita tidak dapat menentukan mau kemana anak ini mendapatkan pendidikannya, tetapi kita hanya dapat menuntun sesuai dengan kodratnya. Jadi ibaratnya kita ini adalah seorang petani. Jadi pendidik itu adalah seorang petani dan anak didik kita adalah lahannya. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa anak didik nanti akan tumbuh. Misalkan kita mau menanam bibit padi, kita tidak bisa mengharapkan anak nanti tumbuhnya menjadi bibit jagung, jadi jagung. Jadi kalau bibitnya dari padi, maka tumbuhnya tetaplah padi. Jadi yang kita bisa lakukan hanyalah merawat, kemudian memberi pupuk agar padi itu bisa tumbuh, berkembang, kemudian bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun lakunya. Jadi pendidik itu peserta didik atau murid itu sebenarnya bukanlah kertas kosong. Jadi anak itu sudah memiliki kodrat sendiri, sehingga kita hanya dapat menebalkan karakternya, menebalkan kepribadiannya. Selanjutnya terkait dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana tujuan pendidikan kita sekarang adalah menuju kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pada hari ini
yang akan kita bahas terkait dengan konsep dasar budaya positif. Di antaranya adalah yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu tentang konsep dasar budaya positif. Kita akan sharing berbagi bersama terkait dengan konsep dasar budaya positif. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi dan berpihak pada murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini terkait dengan pembelajaran paradigma baru, sebagaimana yang sering didengungkan bahwa pembelajaran itu adalah berpihak pada murid. Kalau pembelajaran yang lama lebih banyak kita pada guru, teacher center ya. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk bermain. Misalkan Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, ini permainannya adalah berpasangan. Jadi salah satu Bapak Ibu menggenggam, yang satu adalah berusaha untuk membuka genggaman tangan. Nah, tugas rekan Anda, tugas rekan Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Rekan Bapak Ibu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengancam, bagaimana agar kepalan tangan Bapak Ibu ini nanti terbuka. Nah, bisa juga dengan menawari berbagai hadiah, dengan uang atau iming-iming barang dan sebagainya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan terus menggenggam tangan Bapak Ibu, ataukah Anda Bapak Ibu akan membukanya? Terus Oke, Pak Arif. Monggo Bapak Ibu. Tergantung iming-imingnya. Jadi motivasinya adalah akan membuka jika iming-imingnya sesuai dengan keinginan Pak Arif ya. Saya tidak. Selama itu Pak Heru. Selama itu prinsipnya tidak saya lupa. Doa dia apa ya? Selama itu prinsip. Tapi kalau tidak prinsip ya bisa kita apa-apa. Prinsip itu misalkan berdasarkan seperti itu harus tetap bukan itu. Pak Heru akan tetap mempertahankan kepalan tangannya karena itu merupakan prinsip. Ya, jadi meskipun Pak Heru itu diiming-imingi dengan uang 1 miliar sekalipun, beliau tetap
tidak akan membuka kepalan tangannya. Karena Pak Heru memiliki prinsip bahwa yang di dalam kepalan tangannya adalah sesuatu yang berharga. Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat yang lain? Oke, Pak Agus, monggo. Saya berpengalaman sosial, Dengan alasannya, karena dibutuhkan oleh sesama. Pak Agus akan membuka kepalan tangannya meskipun tanpa iming-iming sekalipun, karena Pak Agus begitu dermawannya. Meskipun itu sesuatu hal yang berharga sekali yang ada pada Pak Agus, maka beliau akan sangat mudah untuk berbagi kepada rekannya karena kedermawanannya, meskipun tanpa iming-iming sekalipun. Bapak Ibu, dari kasus ini kita bisa belajar. Jadi seseorang itu akan mempertahankan atau akan membuka kepalan tangannya itu mungkin ada berbagai faktor. Yang pertama, Pak Arif mungkin motivasinya adalah karena ingin iming-imingnya yang sesuai. Berarti motivasinya adalah berasal dari siapa Bapak Ibu? Dari luar. Motivasinya adalah dari luar. Jadi tergantung dari pengaruh luar bagaimana dia akan membuka kepalan tangannya. Kemudian ada yang menutup. Pak Heru akan menutup dengan kenapa kepalan tangannya, karena beliau itu merupakan prinsip beliau. Jadi ini termasuk meskipun tanpa iming-iming. Jadi ini termasuk motivasi apa? Motivasi internal. Jadi Pak Heru memiliki kontrol diri untuk mempertahankan prinsipnya. Begitu juga dengan Pak Agus, beliau akan dengan mudah membuka kepalan tangannya meskipun tanpa iming-iming. Berarti Pak Agus ini memiliki apa? Memiliki apa? Kedermawanan. Jadi karena beliau sangat dermawan sehingga beliau siap berbagi dengan siapapun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah budaya positif. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluluskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang dimaksud ilusi guru mengontrol murid itu adalah Bapak Ibu guru akan mengontrol murid meskipun murid itu suka atau tidak suka dengan Bapak Ibu. Misalkan, contohnya ketika saya ajar matematika, ada anak yang ramai atau gaduh. Kemudian anak-anak coba dengarkan dan perhatikan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Kalau anak-anak tidak mau perhatikan, silakan keluar. Nah ini kan artinya Bapak Ibu guru saya terutama itu mengontrol murid. Murid itu sebenarnya tidak suka dengan berontak dengan kegiatan pembelajaran kita ya. Mungkin kita menganggap bahwa pembelajaran yang saya sampaikan adalah monoton, tidak menarik sama sekali. Jadi anak tidak suka, tetapi guru seolah-olah mengontrol muridnya untuk menyukai apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya, bagus sekali, luar biasa anak-anak. Tetapi mungkin anak-anak sukanya itu karena dipuji atau mungkin karena diberi penghargaan.
Jadi itu tidak berasal dari motivasi internal, sehingga anak-anak cenderung itu berlaku atau bertindak seperti itu karena motivasi dari ingin mendapat ujian, ingin mendapat penghargaan, atau mungkin takut karena hukuman. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, ada anak yang membolos. Kenapa sih nak, kamu kok membolos? Kenapa selalu kamu lakukan? Kamu tidak kasihan ya dengan Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru pusing dengan tingkah laku kamu yang sering membolos. Nah, jadi anak itu bukan sadar karena motivasi dari diri, tetapi karena dia merasa bersalah karena melakukan tindakan tersebut. Jadi bukan, istilahnya, karena terpaksa. Jadi bukan karena motivasi dari diri sendiri bahwa dia akan menjadi baik. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa guru bisa memaksa anak didiknya untuk suka dengan pembelajarannya, untuk suka dengan matematika misalkan. Padahal anak itu jelas-jelas dia tidak suka. Tidak sukanya mungkin karena pembelajaran yang diberikan itu monoton, mungkin kurang variatif, atau mungkin karena terlalu serius, terlalu banyak tugas, membuat jenuh. Itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu sering disebut sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini asalnya motivasinya dari eksternal. Jadi anak itu menjadi baik, berperilaku baik itu karena untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Jadi misalkan anak hadir di sekolah itu tepat waktu karena apa? Bukan karena dia sadar akan dirinya harus disiplin, tetapi karena takut dihukum. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu mungkin anak-anak berperilaku baik atau mengikuti pembelajaran dengan tertib mungkin bukan karena motivasi diri sendiri, tetapi karena ingin dapat ujian, ingin mendapat penghargaan. Nah, ini motivasi ini berasal dari eksternal. Nah, arahnya yang seharusnya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini asalnya motivasi dari diri sendiri atau motivasi internal. Sehingga ketika motivasi itu berasal dari diri sendiri, maka mereka yakin dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka mereka akan secara sadar diri menjadi disiplin. Selanjutnya, budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh usaha terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia seutuhnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang termasuk pada kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia terkait dengan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk kebutuhan kita. Jadi kita juga ingin diterima di kelompok kita, diterima di komunitas kita. Yang ketiga adalah penguasaan, yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi secara naluri kita itu ingin keinginan kita itu dianggap, menjadi berprestasi, menjadi pemimpin. Itu termasuk kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Artinya kebebasan di sini itu tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas itu artinya mandiri, memiliki pilihan, kemudian bisa mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia bisa bebas, kalau anak didik kita itu bisa bebas mengungkapkan pendapatnya, bebas menentukan minat, bakat dan potensinya tanpa dipaksa oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Yang terkait dengan kesenangan itu tentunya bermain, humor, kemudian antusiasme, tertawa, bahagia. Jadi kita secara naluri itu memiliki kebutuhan dasar untuk senang. Ini terkait kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah budaya positif yang selanjutnya, posisi kontrol. Nah, ini termasuk materi yang membuat saya terkagum dengan materi ini. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu masih kurang benar. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, menghukum. Contohnya menghukum apa Bapak Ibu? Ya, misalkan datang di sekolah terlambat, kemudian disuruh push up 15 kali. Atau misalkan tidak memakai pakaian, tidak memasukkan baju, silakan lari lapangan. Itu termasuk hukuman. Ya, disuruh membersihkan WC, itu termasuk hukuman. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Misalkan apa Bapak Ibu? Dipojokkan. Ya betul. Contohnya misalkan dengan kalimat, kamu itu loh nak, sudah dengarkan berkali-kali, kenapa tidak mau berubah? Itu kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, misalkan sebagai teman yang bagaimana? Oh nggak apa-apa, kamu berbuat seperti itu nggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi ya. Ya seperti itu. Jadi menganggap sebagai teman, jadi mengingatkan seperti mengingatkan kepada teman. Jadi kita Bapak Ibu guru itu dianggap sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Yang bagaimana Bapak Ibu? Ya betul sekali Pak. Nah kalau pemantau itu misalkan anak mengganggu atau mencoret-coret buku temannya, kemudian dia tahu konsekuensinya apa kalau mencoret-coret buku temannya itu. Ya mengganti atau membersihkan bukunya, itu termasuk posisi pemantau. Dan yang berikutnya adalah posisi manajer. Nah ini adalah posisi yang seharusnya atau yang ideal bagi seorang guru. Jadi posisi manajer itu memperlakukan anak itu secara lembut, kemudian menanyakan alasan melakukan tindakan itu apa, kemudian memancing anak
Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tidak menentukan apa konsekuensi yang kamu harus terima, tapi anak sendiri menentukan apa yang diyakininya, kemudian bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nanti kita akan bahas mendalam tentang ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai penghukum, guru berbuat, misalkan menghadik, menunjuk, tidak kelihatan gitu, terlalu kecil. Saya bacakan saja. Menghadik dan sebagainya. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, atau awas kalau kamu melakukan lagi. Hasilnya apa kalau kita menghukum itu? Hasilnya mungkin menimbulkan trauma bagi anak didik, menimbulkan kebencian yang mendalam kepada kita. Oh, bapak ibu guru itu memberikan hukuman itu, dia tidak justru sadar, tapi dia malah membenci. Itu hasilnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Ini kata-kata ketika posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah. Hasilnya bagaimana ketika kita mengatakan kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu? Tentunya anak itu justru merasa bersalah, kemudian menyembunyikan, menyangkal atau berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian sebagai teman, tolong lakukan untuk Bapak Ibu. Jadi dia berubah itu karena posisi kontrol kita sebagai teman, menganggap kita itu teman. Jadi kalau kita menganggap teman, mungkin memperlakukan Bapak Ibu guru yang lain itu berbeda. Mungkin anak itu senang dengan saya ingatkan seperti itu, dia akan tetapi belum tentu ketika diingatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, karena yang dianggap teman adalah kita. Jadi Bapak Ibu guru yang lain itu mungkin diabaikan. Selanjutnya posisi pemantau. Seperti tadi, menanyakan apa konsekuensinya, bagaimana peraturannya, kemudian hasilnya apa, menyesuaikan dengan konsekuensinya. Kemudian posisi sebagai manajer. Contohnya misalkan guru berkata, apa yang kita yakini? Kalau kamu meyakininya, kamu akan menjadi seperti apa? Itu contoh posisi sebagai manajer. Dan kita bisa melihat tayangan berikut. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video sebagai pemantau Bapak Ibu. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu
Baik Bu. Nah, itu tadi posisi kontrol sebagai pemantau. Hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini posisi yang seharusnya kita lakukan sebagai guru, Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, itu tadi yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi anak ditanya apa alasannya, mulai dari apa alasannya, kemudian diperkuat dengan bagaimana anak itu mau memperbaiki kesalahannya. Anak mencari solusi sendiri, jadi bukan dari Bapak Ibu guru yang menentukan solusinya, tetapi anak sendiri yang mengungkapkan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang termasuk seharusnya kita lakukan, tapi yang khususnya saya, yang selama ini saya lakukan adalah posisi sebagai penghukum, kemudian posisi membuat orang bersalah. Itu yang masih saya lakukan. Jadi mari pelan-pelan kita mencoba untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi posisi yang ideal. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau dilihat di situ ada tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk kira-kira Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak sesuai dengan perbuatannya nih. Terlambat tapi dihukum untuk menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena sesuai dengan apa yang dilakukan. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Sudah paham gitu Bapak Ibu? Pinter-pinter sekali Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Oke, selanjutnya adalah kita menuju ke keyakinan kelas. Budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Adakah Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan? Terima kasih. Jadi kalau keyakinan, sesuatu yang sudah diyakini itu akan cenderung dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa diintervensi atau termotivasi dari pihak lain. Misalkan orang memakai jas hujan, jas hujan. Dia memakai jas hujan bukan karena dipaksa siapapun, tapi berkesadaran dengan jas hujan ini saya akan terselamatkan atau tidak basah hujan. Sehingga kalau misalkan saya basah, saya menjadi sakit. Sehingga itu diyakini dengan jas hujan ini saya akan aman. Tapi kalau misalkan beda dengan di sini, peraturannya naik sepeda motor adalah pakai helm. Kebanyakan orang pakai helm, kebanyakan. Meskipun hakikatnya pakai helm itu untuk keselamatan, tapi kebanyakan orang pakai helm itu masih kebanyakan takut tentang peraturan lalu lintas, sehingga supaya tidak ditilang polisi. Sehingga keyakinan dan peraturan seperti di sekolah kita, kalau yang diterapkan peraturan, anak-anak cenderung ya takutnya sama peraturan itu, bukan karena kesadaran bahwa misalnya datang jam 7 seperti kita sampaikan, bukan takut terhadap bukan karena kesadarannya, tapi karena takut dihukum kalau terlambat. Itu kalau peraturan, sehingga menaati peraturan bukan karena kesadaran, tapi takut dihukum atau ingin mendapat tindakan. Sehingga kenapa keyakinan kelas? Maka keyakinan kelas diyakini lebih baik daripada peraturan yang ditulis tidak dibaca dan tidak dilaksanakan. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Heru. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Heru. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu datangnya adalah motivasinya dari diri sendiri. Jadi bukan karena motivasi dari luar. Mungkin tadi seperti disampaikan Pak Heru memakai helm karena takut ditilang dan sebagainya. Tetapi lebih pada keselamatan, menjaga keselamatan diri, mendisiplinkan diri. Nah, keyakinan kelas ini peraturan kelas. Ini contoh jawabannya. Peraturan kelas cenderung menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian cenderung menimbulkan motivasi ekstrinsik, sedangkan keyakinan kelas dibuat sesuai kesepakatan bersama, menimbulkan motivasi intrinsik, melaksanakan keyakinan kelas berdasarkan kesadaran diri, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Heru. Tepuk tangan untuk Pak Heru. Keyakinan kelas itu sebenarnya apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi
untuk kalimat-kalimat negatif jangan dilarang, itu diupayakan dihilangkan, tapi diganti dengan kata-kata yang positif. Misalkan apa Bapak Ibu? Dilarang menggolos, itu sebenarnya baik, tapi ada kata-kata negatif dilarang itu. Jadi diupayakan dirubah menjadi kalimat positif. Misalkan disiplin tidak membolos. Misalkan apa Bu? Datang tepat waktu. Ya, disiplin mengikuti pembelajaran, misalkan boleh juga. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat di dalam kelas. Jadi anak-anak mencurahkan pendapatnya sendiri terkait keyakinan apa yang akan ditulis. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau bagaimana apakah ini berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat semua masukan murid ditulis. Mungkin murid-murid menulis sendiri di kertas atau di papan tulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, diupayakan tadi dengan kalimat yang mudah diingat. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya enak didengar menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajaklah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalkan berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, untuk yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Nah, keyakinan ini dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ditempel di dinding. Meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Jadi anak-anak berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu bisa dilekatkan di dinding kelas atau di dinding sekolah yang dilewati oleh warga sekolah. Nah, ini contoh kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 9A. Jadi anak-anak bercurah pendapat, menentukan apa yang diyakini dalam kertas kertas post-it, menuliskan, kemudian menempelkannya di papan tulis. Kemudian saya membacakan satu persatu apa yang sudah ditulis anak-anak, kemudian merubah kata-kata yang tadinya negatif menjadi positif. Ini contoh kegiatan yang saya lakukan. Nah, ini contoh keyakinan kelas 9A. Yang pertama, menghormati guru dan teman, berdoa sebelum dan sudah belajar, membuang sampah di tempatnya, bertanya ketika kurang paham, disiplin mengikuti pembelajaran. Ini
kemarin dilarang membolos, maka diganti dengan kalimat positif, disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, membayar kas dengan tertib, dan menjaga ketertiban kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat di kelas 9. Berikutnya adalah tentang restitusi. Bapak Ibu sudah mendengar apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut Jason Wilson. Nah, dengan adanya restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini langkah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini contoh tadi posisi kontrol, ini ada hubungannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru menuju posisi manajer. Jadi pada posisi manajer itu apa yang dilakukan? Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagaimana video yang tadi sudah Bapak Ibu saksikan, di situ ada poin-poin menstabilkan identitas. Contoh kalimat menstabilkan identitas itu misalkan setiap orang pasti memiliki kesalahan, atau mungkin kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu tidak merasa bersalah. Jadi kita memberikan penguatan. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan penguatan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini apa yang dilakukan? Misalkan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan itu. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah mengeluarkan kita tanya alasannya. Itu posisi pada validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, seperti yang video tadi, bahwa anak itu menyampaikan solusi permasalahan yang datangnya dari apa yang diyakini. Jadi keyakinan apa yang sudah dilakukan, melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau yang hukuman itu termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena yang pertama murid dan anak itu belajar menyembunyikan kesalahannya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar kesalahan apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, dampaknya apa? Dampaknya justru murid kita marah, emosi,
bahkan membenci. Kemudian tiba-tiba yang diharapkan atau sangat melukai. Jadi apa yang diharapkan menjadi pelindungnya justru melukai. Kemudian yang termasuk identitas sukses itu apa? Konsekuensi itu termasuk pada identitas sukses. Jadi memberikan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dari konsekuensi itu anak belajar taat peraturan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif karena apa? Karena memperlakukan konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukan. Dampaknya apa? Dampaknya kehilangan hak. Misalkan kamu terlambat masuk ke kelas 10 menit, maka konsekuensinya apa? Kamu akan tinggal kelas pada jam istirahat. Jadi mengganti keterlambatannya tadi yang 10 menit tadi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini anak belajar memecahkan masalah. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri memegang kontrol diri. Kemudian anak tidak kehilangan waktu. Dampaknya itu anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri karena solusi dari permasalahan itu dari dirinya sendiri. Jadi dia sadar akan tindakannya dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan berdasarkan apa yang diyakini. Ini tahapan segitiga restitusi yang tadi ya Bapak Ibu. Stabilkan identitas. Contohnya itu tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang kalimat apa yang termasuk pada validasi tindakan yang salah? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan, jadi menanyakan alasan itu termasuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan sebagainya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum apa yang telah disepakati. Artinya menanyakan keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu domba. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru tingkat langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, dari kalimat yang pertama ini tadi, untuk tahapan restitusi termasuk yang mana Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, apa validasi tindakan yang salah, ataukah menanyakan keyakinan? Ya, menstabilkan identitas. Terus sekali di situ kan Ibu Suti bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi diikuti oleh kalimat selanjutnya Bapak Ibu, bukan berarti tidak apa-apa berbuat kesalahan itu. Stop di situ. Jangan Bapak Ibu, jadi tetap dilanjutkan untuk menguatkan. Sampai di situ berarti anak-anak didukung bahwa itu berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, tapi dilanjutkan dengan kalimat penguatan selanjutnya.
Nah, ini kalimat selanjutnya, mempertahankan diri adalah hal yang penting, memikirkan yang mungkin lebih efektif. Kalimat yang berikutnya adalah Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya ingin kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Siapkah kamu menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Nah, ini berarti kan anak belajar memperbaiki kesalahannya. Dia menyampaikan apa yang akan dilakukan, jadi menentukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Jadi tahapan kita menjadi posisi kontrol, menjadi seorang manajer itu mestinya menggunakan langkah-langkah segitiga distribusi, memvalidasi tindakan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini memang tidak mudah dilakukan, tetapi mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit untuk merubah kebiasaan kita. Posisi kontrol yang sebelumnya menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, kita rubah sedikit demi sedikit untuk menjadi seseorang yang memposisikan sebagai manajer, yang membuat siswa-siswa itu menyadari atas kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya atas dasar motivasi dari dirinya sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Ketika motivasi itu berasal dari diri sendiri, maka insya Allah anak itu akan memperbaiki dirinya sendiri, sadar akan dirinya. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Pacitan, berkeliling bersama Bekasi. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Dek? Ada yang sakit ya? Hari ini kita mencoba membangun kesepakatan antara kamu dengan Bapak Ibu. Bagaimana membuat kelas ini menjadi baik, ya? Inginnya kelas ini menjadi baik, kok? Ya. Maka kita hari ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dan guru untuk menjadikan kelas menjadi baik atau sekolah ini menjadi baik, yang nantinya menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan budaya positif. Contohnya apa? Keyakinan kelas, kesepakatannya apa misalkan? Datang ke sekolah tepat waktu. Itu contohnya. Bisa dipahami? Nah, hari ini saya bagikan, nanti masing-masing anak menuliskan pada kertas ini
gitu. Ya, silakan kamu mematuhi apa yang menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bisa berjalan ketika semua anggota kelas berusaha melaksanakan. Ya, sepakat ya? Sepakat ya? Yang melaksanakan keyakinan kelas? Iya. Oke, untuk kamu siap melaksanakan keyakinan kelas. Ada tangan. Masing-masing anak ada tangan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Anak-anak, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya Kiki sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, perkenalkan nama saya Nafana Julianata dari SMPN Negeri 2 Tumerojo. Di SMPN Negeri 2 Tumerojo, saya duduk di bangku kelas 8D. Perasaan saya hari ini senang sekali sudah membuat keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Fanidia Mulyanita, saya dari SMPN Negeri 2 Tumerojo. Saya duduk di bangku kelas 8D. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali karena sudah